Oke, balik lagi di podcast episode ke-19 sepertinya dan saat ini saya mencoba untuk memisahkannya kembali dengan beberapa episode, mungkin 7 episode sebelumnya atau 8 episode, karena memang ya 7 episode karena ya ketika saya melihat kembali artikel yang pernah saya tulis sebelumnya lebih dari 7 tahun yang lalu, sepertinya saya mulai mencoba untuk fokus ke dalam bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi untuk mencari artikel yang masih ditulis di bahasa Indonesia akan tentunya semakin jarang, hingga pada akhirnya saya tidak pernah menulis artikel bahasa Indonesia lagi hingga mungkin saat ini, atau di 11 episode yang pertama saya coba tulis kembali di aplikasi yang berbeda, dan tentunya tidak pernah dipublis karena memang itu merupakan hanya hanya sebuah persiapan terhadap suatu topik yang tentunya sangat pendek, karena biasanya ketika saya coba mempersiapkan topik apa atau konten apa yang ingin saya buat, biasanya saya coba representasikan hanya ke dalam satu kalimat saja, meskipun terkadang satu kalimat itu tentunya tidak selalu cukup untuk mendeskripsikan mengenai sesuatu secara cukup detail. Jadi terkadang memang menjadi aneh untuk sebuah kalimat karena memang kalimat tersebut menjadi seakan terlalu panjang untuk dibaca. Jadi hampir seperti suatu paragraf namun hanya dengan satu titik mungkin. Jadi ya seperti itulah. Dan untuk topik kali ini adalah apa yang berjudul apa yang paling berarti. Dan mungkin ya langsung saja saya coba bacakan isinya terlebih dahulu, kemudian saya coba jelaskan kembali jika memang saya masih ingat mengapa saya tulis artikel ini. Jadi secara harfiah, arti adalah suatu makna dari suatu kata. Namun jika kita berbicara dengan makna kehidupan, maka kita akan menemukan sebagai suatu pelajaran hidup. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, kita pasti membuat suatu kenangan di otak dan pikiran kita. Kenangan tersebut dapat nantinya kita jadikan sebagai suatu hal yang tidak kita sadari. Waktu memang tidak bisa diberhentikan, apalagi diulang. Waktu akan terus berjalan dan kita harus tetap menjalaninya. Dalam perjalanannya, kita akan terus dihadapi oleh sebuah pilihan. Pilihan yang akan terus membuat suatu jalan yang unik sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dalam memilih, kadang kita akan menemui sebuah penyesalan. Penyesalan tersebut datang tidak hanya karena salah memilih jalan yang terbaik, tetapi juga karena tidak memilih sama sekali atau memutuskan untuk berdiam diri. Banyak yang menyebutnya sebagai move on jika dalam bahasa Inggris. Tidak memutuskan untuk melanjutkan perjalanan merupakan suatu tindakan yang pasti akan menghasilkan suatu penyesalan yang konstan dan terus bertambah. Untuk itu, dalam menghadapi suatu penyesalan dapat dilakukannya suatu pengabdian. Pengabdian di sini tidak hanya dalam hal media visual yang dapat jelas kita kenang, namun dapat pula berupa suatu data yang mungkin dapat membantu kita kelak keesokan harinya. Jadi mungkin ini masih berhubungan dengan, sedikit berhubungan, meskipun di akhir dari artikelnya saya sejujurnya tidak terlalu mengerti apa yang saya pikirkan pada saat itu. Namun jika di tengah-tengah artikel, tentu itu benar-benar kata yang sama ataupun harapan yang sama yang selalu saya coba panjatkan dalam doa, bahwa waktu memang tidak pernah dapat diberhentikan apalagi diulang. Untuk itu saya selalu berharap bahwa di masa depan saya menjadi orang yang lebih baik dari saat ini, karena memang tentu hal yang terjadi saat ini sudahlah menjadi hal yang terbaik. Maka dari itu memang selain kita harus terus bersyukur dan tidak perlu menyesali apa yang tidak kita lakukan di masa lalu, namun kita tetap harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik di masa depan. Itulah yang mungkin sebenarnya dua hal yang harus kita selalu percaya, meskipun terkadang memang hidup akan seperti selalu mengecewakan kita. Namun pada dasarnya hal tersebut mungkin memang yang menjadi jalannya
inginkan untuk hidup kita. Jadi memang, atau mungkin kita hanya belum menyadari ada jalan lain yang mungkin akan membuat kita mendapatkan hal yang kita inginkan, meskipun tentunya hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, karena memang tentu masih banyak hal yang mungkin lebih mudah untuk dicapai, namun pada dasarnya itu adalah melakukan hal yang buruk dengan cara yang buruk juga, ataupun hal yang baik dengan cara yang buruk. Dan tentunya hal tersebut harus kita hindari. Dan memang terkadang penyesalan itu pasti datang belakangan, dan meskipun memang kita terkadang mencoba untuk belajar dari kesalahan, tapi bukan berarti penyesalan itu harus terus kita ingat, karena memang penyesalan itu juga tidak akan bisa merubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Satu-satunya hal yang tentu bagaimana kita mencoba belajar dari kesalahan tersebut agar menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Jadi ya seperti itulah. Dan saat ini sudah masih 6 menit, dan tentunya masih cukup banyak waktu hingga sampai limit di menit ke 10, yang tentunya durasi tersebut adalah yang dibatasi oleh online video editor yang saya gunakan untuk mengedit pembicaraan dengan diri saya sendiri, yang saya tidak tahu apakah ini dapat berguna atau tidak, apakah ini cukup penting atau tidak bagi banyak orang. Namun tentu saya berharap akan seperti itu, dan akan menjadi sesuatu yang penting atau berguna, meskipun memang pada dasarnya alasan dari mengapa saya melakukan ini tentunya tetaplah untuk diri saya sendiri setidaknya. Karena ketika saya mencoba untuk mengekspresikan apa yang saya pikirkan, terkadang secara tidak langsung tentu saya mencoba memotivasi diri saya sendiri agar tidak menjadi seperti yang saya coba katakan, ataupun katakan sebagai suatu yang membutuhkan suatu perubahan atau perbaikan. Jadi ya seperti itulah. Saya sedikit agak sulit untuk menjelaskannya, karena memang sejujurnya saya juga bukan orang yang lihai ataupun pandai dalam berbicara di depan umum, karena saya memang orang yang mungkin bisa dibilang introvert, yang biasa orang bilang dalam bahasa Inggris, ataupun mungkin antisosial. Jadi saya kurang suka keramaian. Jadi itulah sebabnya satu-satunya cara untuk mengekspresikan apa yang saya pikirkan agar saya tidak terlalu memendamnya semuanya, itu adalah mencoba menjadikan suatu karya yang mungkin, jika memang hal tersebut masih belum dapat dikatakan sebagai sebuah karya, setidaknya saya sudah melepas apa yang, atau mengurangi beban yang, pikiran yang saya pendam. Jadi ya semoga saja itu mengurangi stres, karena memang dalam pekerjaan tentunya terkadang saya mengalami sedikit stres dari kesulitan dari suatu pekerjaan. Namun ya seperti itulah, saya coba bawa senang saja, atau bawa happy, bawa enjoy, karena memang ya terkadang kita tetap harus bersyukur bagaimanapun apa yang kita hadapi. Meskipun tentunya hidup ini juga memiliki banyak pilihan, namun ya pilihan terbaik tetaplah apa yang telah terjadi saat ini. Jadi ya sekian yang dapat saya sampaikan, karena sudah